Di halaman 172 ya. Lupa bawa itu ya. Apa? Sirih. Gatal habis apa? Minum dingin-dingin. Selesai. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahadzatullah. Ahmadullah. Muhammad Habibullah. Al-Mahdi Khalifatullah. Wa nahnu insyaallah min awalil al-Fatihah. Ya Nasi Ya maaf ada agak terakharna ya, agak telat dikit. Kita masih menggantung di halaman 172 tentang ahwal. Beliau menceritakan sebelumnya bahwa jika tubuh tumbuh dengan nutrisi makanan, minuman, maka nutrisi ruh bukanlah makanan dan minuman, tapi nutrisi ruh adalah al-ma'arif, ma'rifatullah. Tolong nanti di apa kunci atas Idris ya. Tuh latihan sesi 2 itu. Mau dimarahin anak sendiri kan. Anak Buya Asfi, anak Ane, anak Buya Adomi, anak Buya semua. Ngeri kalau kita marah ya. Enggak dibilangin ya begitu. Ya. Saya ingat kalau saya dulu begitu kan. Qala al-Imam Al-Izz ibn Abdussalam qaddasallahu sirrah. فيا أيها الغائب عن حضرة الحبايب لو طلبت ما طلبوا وجدت ما وجدوا. Wahai orang yang gaib, yang tidak hadir, yang alfa dari hadirnya pada lingkaran kekasih-kekasih Allah. Seandainya engkau menuntut apa yang mereka tuntut, wajadta ma wajadu, tentu engkau akan memperoleh apa yang mereka peroleh. Kita ini kan pengen sakti. Pengen jadi wali itu pengertian orang awam, pengen sakti. Padahal di dalam Al-Quran, wali itu tidak ada kaitan dengan kesaktian. Wali itu kaitannya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itulah aulia. Yang tidak ada khauf, tidak ada hazan. Bukan masalah khariqul adah. Bukan masalah kesaktian. Kalaupun ada khariqul adah, itu mimbabil karam. Apa arti karam? Karamullah, mana karamullah? Fadlullah, kemurahan Allah. Maka anugerahnya disebut karamat. Jadi karamat itu bukanlah kesaktian. Karamat artinya anugerah, kemurahan. Kalau hitung-hitung kita sama Allah nggak dapat, tapi karena Allah pemurah diberi. Hitung-hitung kita nggak mungkin bisa usul kepada Allah. Tapi karena Allah pemurah, Allah kasih juga. Gitu. Ini kalau hitung-hitung umur saya, itu nggak mungkin saya paham kitab ini. Maka bukan saya lah yang bisa paham, tapi saya dipahamkan. Itulah makna walladzina utul ilma, diberi ilmu. Utul ilma itu maf'ul. Ya, jadi kita ini diberi ilmu, bukan memberi. Saya diberi. Dan antum dapat kesempatan juga untuk diberi. Ya. Kalau orang faham di sini, maka dia faham, oh al-ilmu lillah, al-ilmu laysa lana. Ilmu bukan milik kita, tapi ilmu milik Allah. Maka kitmanul ilm haram. Kalau menahan ilmu, man'ul ilm, itu boleh.
man'ul ilm al-makhsus ala an ghairi ahli, itu boleh. Jadi kita menahan satu ilmu dari yang enggak ahlinya itu boleh, bahkan wajib. Kalau di Quran, wala tu'tus sufaha'a amwalakum atau amwalahum. Amwalahum. Jika amwal yang fisik, maddi, fisik, dilarang, tidak boleh diberikan kepada yang sufaha, yang akalnya belum kamil, belum sempurna, apalagi asrar. Ya, apalagi rahasia-rahasia. Ya, amwal nggak boleh. Apalagi ma'rifatullah. Jadi jangan ember, jangan kemudian menyebarkan rahasia bukan pada tempatnya. Kalau pernah berlalu, di skip. Pernah di IG, pernah di WA, di FB, pernah di mana-mana. Ya, dengan besar hati coba di skip. Tutup aja. Kita harus berbesar hati. Aneh ngomong begini, antum tersinggung. Aneh suruh tutup tuh pengalaman-pengalaman rohani yang dulu ditulis. Ya, kan ada beberapa nih yang nulis-nulis pengalaman rohani. Tutup aja. Ya. Mau nutup. Jadi kalau murid ribat, tidak boleh ember masalah rohani. Ya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang tadi disebut. Ya suddu babal mazid. Nanti ketutup dia. Kalaupun ada, maka setelah itu bukan bab dari karamillah. Tapi dia bukan bab ni'matillah. Bisa jadi istidraj. Hati-hati. Hati-hati. Istidraj, kullama zada al-ata, setiap tambah pemberian, zada at-tughyan. Tughyannya nambah. Lebay, tambah ember. Tapi kalau nikmat, kullu man'umin mahsud. Setiap yang diberi nikmat pasti ada yang hasad kepadanya. Pasti ada yang iri. Jadi kalau pada beli motor baru, jangan diposting. Ya. Punya istri baru, nah ya boleh posting. Duduk. Kalau ada mobil baru, ada rumah baru, nggak usah diposting-posting. Ini hasil kerja saya. Nggak usah. Betul, orang tahu itu hasil kerja ente. Siapa juga bakal nuduh. Ya, nggak usah. Ya. Ngutang juga katanya. Nggak usah mikirin orang bilang ngutang apa. Biarin aja. Kan kita kan khawatir orang nyebut kita ngeredit. Terus kita ngomong-ngomong, untuk apa hidup mikirin untuk jawaban orang? Urusannya apa dia? Kan nggak ada urusan. Iya, main-main doang kok dunia itu. Kan ada yang like komennya di dunia offline. Ada yang like komennya di dunia online. Antum mau ngelayanin itu tiap hari? Taib tuh. Ya, pasti cepat, capek. Capek orang-orang begitu. Ya, kurangi ya. Mulai kurangi. Nikmat, tentu pergi kemana-mana. Gak usah posting. Ya, ntar kalau udah balik baru. Ya. Apalagi kalau dulu tuh musim-musim haji umroh tuh lucu-lucu tuh. Lagi menegakkan azan di Masjidil Haram. Ya salam. Ya. Azannya di sini di sono sama. Allah di sini di sono sama. Salat di sini di sono sama. Iya, yang di Ciputat kan diposting. Ente ngerti aja dong. Udah usul duluan dia kayaknya. Kita naik ke atas sebentar. 4 baris terakhir. Tuf haula ka'bati qalbi in azamta ala arafat ma'rifati in kunta muqtadira. Tawaflah sekitar Ka'bahnya kalbu. Jika engkau berazam terhadap ma'rifat Arafatnya aku. Jika engkau memang sanggup.
Di belakangnya da' min sa'i wada'a au hajj au mu'tamira wa man atal baita wal arkana wal hajara. Nah, ini memindahkan dimensi tawaf lahir ke tawaf batin. Sa'i lahir ke sa'i batin. Orang-orang yang haji umrah tidak belajar ilmu tasawuf, ilmu ma'rifatullah, atau ilmu asrar, apapun namanya, antum gengsi dengan nama tasawuf, sebutlah ilmu ma'rifatullah. Gengsi juga sebutlah ilmu tauhid. Kan katanya tauhid ada 3 ya. Kalau dengan itu datang, itu rasanya nikmat. Nikmat sekali. Kalau cuma tawaf di Ka'bah itu, apa yang terjadi? Dibuka. Capek. Benar nggak? Capek kita. Jadi kalau kita tawafnya cuma tawaf fisik, tawaf jasadi, itu lelah. Ya. Oke, balik lagi ke bawah ya. Udah ada perperangan baru itu. Wa in waradta ma waradu syahidta ma syahidu. Ini alifnya kebanyakan ya. Coret dulu alifnya nih. Ini kalau mau kolit sama kitab nggak ngerti nih salahnya di mana nih. Kan ada orang kalau udah ketulis di kitab semuanya benar. Padahal laisa kullu matbu'in sahih. Ya. Banyak yang matbu' dan itu khata. Ini salah satunya. Dan di sini saya nemuin banyak sekali kesalahan. Jadi harusnya ini kalau ketemu manuskrip aslinya ditahqiq ulang. Tahqiq lima rasanya. Ya. Nanti saya buat daurah untuk para bahithin. Dauratu muhaqqiqil makhtutat. Tapi nanti dipilih cuma orang yang kuat bahasa Arab dan pengen jadi muhaqqiq. Karena ribet nanti ke depan, salah satu tugasnya adalah mentahqiq kitab-kitab lama. Ya, nanti kita latih sekitar beberapa, mungkin sebulan, 2 bulan, seminggu sekali ketemu, ada cara-cara mentahqiq. Ya, mentahqiq kitab. Jadi nanti antum, kan sekarang kitab itu bisa dibeli filenya aja. Jadi hasil foto digitalnya dibeli dari mana aja. Kan kitab-kitab yang unik tadi itu kayak yang tadi Buya bawa, kitab Al-Intibah ya. Inbah ya. Kitab Mu'allafat Sadatina Sufiyah, Sadatina Al-Asyairah Maturidiyah, Sadatuna Al-Muhaddithin Fuqaha. Itu banyak yang belum dicetak. Itu membutuhkan sentuhan tangan manusia untuk mentahqiqnya. Yang nggak sanggup support kawannya ya. Jadi nanti kita akan ajak orang-orang yang berduit itu, Anda mau berjuang untuk Islam, ayo ya. Ini ada kitab butuh disentuh, tapi butuh proyek, butuh dana untuk menelitinya. Karena dia diteliti dulu, dibeli dulu manuskripnya, kemudian diteliti lagi dan dibandingkan manuskripnya, disalin ulang. Ada teknik menyalinnya. Ada koreksian, ada kritik di situ, ada perbaikan. Hasilnya jadi seperti ini, dan ini kurang serius. Karena ini sudah tulis Al-Maktabah Sufiyah, udah bagus. Sakofat ini apa? Mesir ya? Apa Beirut? Mesir ya? Mungkin kita perlu yang lain nanti. Yang tamatan-tamatan jurusan agama nih, ya, sarjana alam gaib. Siap ya nanti kita jadi. Saya pernah berdebat di Ma'had. Itu kawan kita nggak ngerti apa beda tahqiq dengan takhrij. Dikira sama. Ini sudah tahqiq apa? Ini tahqiq. Ini namanya takhrij, bro. Ya, takhrij itu meneliti sumber hadis. Kalau tahqiq mengeluarkan kitab Ibrazul Kutub Al-Makhtutat. Ini makhtutat nih, manuskrip itu makhtutat. Ila al-awam. Kepada orang awam. Dengan cara apa? Dengan dicetak, diteliti, disajikan ulang. Nah ini kurang serius. Ini banyak kesalahannya. Hampir setiap halaman ada kesalahan. Tapi mau gimana lagi adanya ini?
Sama itu ya, beda tipis ya. Ya sama aja tuh, kurang bagus sih. Ya. Dan tahqiq itu ada dua, ada yang komersial, ada yang ilmiah. Nah, kita yang ilmiahnya. Kita ilmiahnya nanti. Cuma versi tipis. Jadi tahqiqnya nggak lebay. Ada yang mungkin antum pernah lihat footnote-nya kelebihan, itu mah lebay. Tahqiq itu sederhana aja. Takhrij yang perlu, bandingkan teks yang perlu, perbaiki teks yang perlu kita salah. Ya. In waradta ma waradu syahidta ma syahidu. Jika kamu datang sebagaimana mereka datang, engkau akan menyaksikan apa yang mereka saksikan. Fal babu maftuh lil tullab la hajiba alaihi wala bawwab. Innamal mahjub anis sabab man waqafa ma'al asbab. Maka pintu tertutup, pintu terbuka, maftuh lil tullab bagi orang yang mencari. Ya. Ini kalau udah mencari, dari Sumatera aja datang. Waktu itu dari Sukabumi datang pakai motor ya. Dari Bandung datang pakai bis. Kalau sudah tulab, talibul haq, jauh pun dia cari. Datang ke KJD dari Kalsel ya. Waktu kita ke Martapura, itu dari Sampit, Palangkaraya, dari Kaltara datang. Padahal itu acara di tengah hutan. Jangan dikira itu acara di kota. Saya buat acara dengan panitia di sana. Ada majelis, mereka ada majelis. Saya senang kalau diundang, yang undang itu majelis. Terarah, acaranya terarah. Jadi nggak euforia, mereka sudah punya frekuensi. Ternyata murid-murid Abah Guru kumpul. Ya. Ada yang dari Pontianak, ada yang macam-macam. Itu apa yang menggerakkan mereka? Karena di dalam kolbunya ada niat untuk talabul haq, mencari. Ya. Falbab maftuh litulab. Kalau sudah tulab, pintu terbuka, meskipun jauh dia kejar. Wa in ba'udu. Ya, meskipun jauh, ya talab. Tapi kalau dekat, mati dulu gurunya bilang, ya Allah mati guruku. Coba, saya belum sempat ngaji. Kan banyak yang begitu. Ada berapa kiai habaib mursyid wafat, terus dia nangis-nangis pasang posting lagi ya, dulu selfie-selfie. Jadi kenangan dia sama gurunya cuma selfie. Dia nggak punya kenangan ngaji. Kenangan ngaji itu dia tidak perlu diposting di Facebook. Dia ada diposting di alam sini. Di kolbu itu ada lapisan-lapisan alam. Dan di situ ada sosial medianya. Sosial media kolbu itu ada. Dan kolbu dengan kolbu tahu. Wah, ini murid guru gua nih. Ini saudara saya ini. Itu dia akan tahu. Dia akan like-like-an itu. Ya, serius. Ada yang ngomong serius. Ya, ahlul qulub usrah wahidah. Orang ahli kolbu itu satu keluarga. Ya. Usrah wahidah. Apalagi ahlul arwah, hum ahlullah. Ya. Hum ahlul, bukan saja usrah wahidah, dia sudah keluarga Allah. Karena Allah itu wahid, Allah itu ahad. Maka mahmakhtalafu, meskipun mereka berbeda, tapi mereka mendekatkan diri taqarrabu kepada yang Allah al-wahid. Karena Allah itu wahid, hilanglah semua ikhtilaf mereka. Aslinya ahwal-ahwal mereka aneh-aneh. Ibn Arabi ketemu dengan Surawardi. Ibn Arabi cerita tentang maqam sifat, Surawardi cerita tentang maqam asma dan af'al. Jadi nggak ketemu, mereka sendir-sendiran. Tinggian maqam siapa? Ibn Arabi. Tapi mereka sama-sama kutub. Waktu itu Surawardi bukan berarti dia nggak ngerti bab sifat. Dia pengen mengeluarkan apa yang dia pengen keluarkan. Ya. Jadi wali ketemu wali, sindir-sindiran. Ya. Nambah-nambah. Sama kayak pejawara, pendekar ketemu pendekar. Mohon tunjuk ajarnya Tuhan. Nah, tarung mereka, dapat jurus. Sama. Wali sama wali ketemu bukan tarung dia, tapi dia saling sharing, tapi dengan cara-cara masing-masing. Tapi kalau yang kurang ajar, nguji-nguji. Ya. Kalau wali kayak biliar,
tembak sini maksudnya apa? Lain yang dikalamkan, lain yang disirkan. Itu beda-beda mereka. Kalau orang-orang syariat, orang ahlul rusum, kama qala Ibn Arabi, ahlul rusum. Ya, itu enggak, yang tertulis itu yang tertulis, enggak ada di zaman Rasulullah. Kata mereka, tidak ada itu. Mana dalilnya? Ya. Wa innamal mahjub anis sabab, yang terhijab itu dari sabab, man waqafa mal asbab, yang dia bersandar dengan asbab yang zahir. Wa ala qadril khitab yaridul jawab. Ya, ini tambahin titik ya. Wa ala qadril khitab, ya. Sebesar apa khitabnya, sekuat itu pula jawabnya. Fal masyrub hadirun wal mahrum man hurima syarab. Maka orang yang diberikan minuman itu hadir, sedangkan yang tidak hadir dia juga tidak diberikan minuman. Maka beda ngaji datang dengan tidak. Cuma ya mohon maaf, tempatnya baru segini. Sidi Musa pun harus sudah galak-galak ya, mohon dimaafkan Sidi Musa. Akh Rizki, mohon dimaafkan dia ya. Mereka kadang-kadang harus galak karena banyak orang. Mereka itu aslinya rahmah. Tapi sudah sekali dibuka, yang lain protes. Kok ini dibolehkan, saya nggak boleh. Tiba-tiba mereka menjadi harus babul izzah, babul jalal. Selama ini babul jamal, berrahmah. Lama-lama babul jalal, bil izzah. Mohon dimaklumi ya, mohon dimaafkan. Semoga nanti segera ada tempat yang lebih representatif ya. Kita nggak nafsu-nafsu amat juga. Kalau ada, alhamdulillah, nggak ada ya susah. Santai aja. Kan masih ada lapangan luas namanya YouTube. Zoom juga masih banyak lah. Ya, selama pandemi kan kita nggak ngumpul ya. Cuma beberapa orang aja. Tapi kita konsisten mengisi kekosongan ini. Ya, kita cuma berharap semoga Allah ridho. Ya, wal mahbub nazirun wal matrud man waqafa min wara'il hijab. Ada orang bilang, takutlah belajar tasawuf. Ketakutan itu membuat dia tidak pernah menyentuh tasawuf. Takutlah dengerin video Ar-Razi. Takut sesat, syubhat. Tapi sekali aja dengar, antum sekali aja dengar kajian kita. Coba lihat di syubhat di mana. Ada bid'ah, ayo kita dialog. Dialognya di mana? Apa bid'ahnya di mana? Kalau memang ada bid'ahnya. Ar-Razi menyamakan Salafi dengan Yahudi. Adakah saya ngomong begitu? Kan nggak ada. Ar-Razi mengatakan wali itu gila, orang gila itu wali. Emang ada saya ngomong begitu? Nggak ada kita. Itu semua fitnah. Buhtan nazim. Ya, mereka udah bingung kali ya. Nanya, nantang dalil, kita kasih dalil aja. Ya udah, tuduh aja walinya gila ya. Oh ini tuh orang yang bilang wali gila gitu. Berarti nggak ngerti deh. Orangnya itu aja tuh. Antum kalau ngerti dunia sosmed itu orang itu aja. Ya, nggak usah dibalas ya. Kalau mau balas habisin sekali. Bil afwi ya. Maaf lah. Faman anasa biman siwa fahuwa mustawhishun min. Siapa yang masih mesra dengan selainnya, terikat dengan selainnya, maka dia akan tambah takut mendekat kepada Allah. Ya. Orang-orang yang suka naik ke atas gunung, itu kan orang takut tuh gimana? Kalau naik kan susah, ada babi, ada celeng, ya, kata orangnya. Nanti jatuh. Akhirnya orang ini seumur hidup tidak pernah menikmati indahnya puncak gunung. Ya, itu maksudnya saya. Saya nggak pernah sampai ke puncak, selalu cuma di lereng-lereng. Karena setiap kali naik, ingat bapak saya ngomong, emak saya ngomong, itu hadir mukanya tuh, tidak boleh nak. Langsung saya turun. Setiap kali mau naik, udah nyampe di pinggang gunung, ya sudah kita buat kemah di sini aja.
Kenapa? Mak saya yang larang. Saya menghargai mak saya. Tapi kan mak saya sekarang udah wafat. Ya. Berarti udah bebas. Nanti ada masa kita buat rihlah naik ke atas. Cari yang medannya nggak susah ya. Yang bisa ke mobil. Apa lah kalau curang ya. Itu enaknya buat itu. Ya, orang-orang yang mendengarkan kata nggak boleh. Kebanyakan nggak boleh, keberaniannya hilang. Maka anak-anak harus dibebasin sesekali. Punya anak kecil, biarin dia mandi hujan. Untuk pertama kali dia akan sakit, tapi saya jamin besok dia nggak sakit lagi. Ya, kena COVID, kabur COVID insya Allah ya. Insya Allah. Wa man dzakara ghairahu fahuwa ghafilun anhu. Siapa yang ingat selainnya, maka dia disebut lalai kepadanya. Wa man awwala ala siwa fahuwa musyrikun bih. Nah, ini bab hakikat ya. Siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, dia dalam bab hakikat musyrik. Itu sebabnya setelah Allah ahad, kul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa maksudnya? Lan tasil ila fahmi ahadiyyati ila min babi samadaniyati. Kamu tidak akan sanggup, tidak diizinkan masuk ke bab keesaan Allah sampai kamu bergantung hanya kepada Allah. Nggak bergantung ke suami, ke istri, ke pasangan, ke teman, ke ayah, ibu. Nggak lagi. Gantung kolbunya hanya ke Allah. Kepada keluarga tetap respect. Tapi batinnya hanya kepada Allah. Apalagi seorang guru. Tidak boleh seorang guru, apalagi mursyid, hatinya terkoneksi, bergantung, bersandar ke muridnya. Nanti dia akan memperalat murid-muridnya. Ya. Beda kalau gurunya seorang Malamatiyah Khidriyah. Pasti itu dia sedang mendidik. Seperti Ali Al-Khawas mengatakan kepada, jadi Khidriyah di zaman Imam Sya'rani itu, Ali. Karena Imam Sya'rani sudah dapat ijazah thariqat banyak. Tapi dia masih mentok, dia merasa, apa yang belum? Padahal dia kana mursyidan. Abdul Wahab Sya'rani. Ya, syaikhan, mursyidan, ma'zun. Lakinnahu ra'a nafsah lam yakun kamilah. Dia merasa dirinya belum sempurna. Maka dia kemudian istikharah, dapatlah isyarat berguru kepada Syekh Al-Ummi, la yaqra' wa la yaktub. Seorang guru yang ummi, tidak bisa tidak baca. Namanya Ali Al-Khawas. Kata Ali Al-Khawas, ngaji kepada saya mirip kayak kamu ngaji kepada Nabi Khidir. Tuh, maksudnya gimana? Hijab Nabi Musa, syariat hukum zahir. Hijab kamu, karya-karya zahir, buku-bukumu, popularitasmu. Kalau kamu hendak mau kepadaku, maka tinggalkan semua itu. Mulai detik ini, kamu pulang, niatkan bakar kitabmu, atau jual, hasilnya sedekahkan. Dulu satu kitab sama dengan satu kerbau, satu onta, bahkan lebih. Itu baru kertasnya. Kalau sudah ada isinya, itu bisa diberi 1000 dinar. Abdul Wahab Sya'rani jual murah. Baiklah, dia lihat mana buku yang tidak bermasalah, dia jual. Yang bermasalah, dia bakar. Yang ada kitab-kitab yang ditulis dengan penuh keegoisan, rasa sok penting, sok pintar, sok alim, dibakar semua. Di saat dia membakar kitab-kitab yang dia sombong saat menulisnya, di situ juga lah terbakar hijab-hijabnya. Berat ya? Ya. Coba, kalau Ali Al-Khawas yang itu ada sekarang, kabur kalian tuh nih. Habis rumah kali. Tapi itu ada pada Malamatiyah. Maka yang wali Malamatiyah kalau antum berguru kepadanya, itu dicolek tuh. Pasti dicolek. Dibakar itu di sisi cinta kepada kolbu, kepada fulus. Kepada fulus rata-rata. Yang cinta kepada keluarganya, diambil waktunya sama keluarganya. Protes nggak? Dan makanya ujian pertama orang jadi wali, itu 2. Al-awwal mal, wathani ahl. Pertama harta, yang kedua pasangan. Maka kalau cari pasangan yang belum nih, ya, yang bukan yang udah, yang belum nih, yang udah boleh bersyarat.
Yang akhwat-akhwat ini nggak ngelarang kok, tapi bersyarat katanya. Padahal di fikih nggak ada syaratnya. Di Quran ada syaratnya. Adil, ya. Udul. Udulmu. Pertama mal, yang kedua ahal. Kedua ujian, pertama ujian fulus. Ujian mal itu 2. Kurang atau lebih? Ujian kekurangan. Mana kata Quran? Dalam Al-Quran, "Walam nabluwannakum bisyai'in." Ada naqs, keluar, kurang. Apa yang kurang? Ini ujian. Kami sungguh akan menguji kalian. Dengan apa? Naqs, kurang. Kekurangan harta, kekurangan jiwa. Itu yang negatifnya. Kan ada yang lain. Kami nabluukum bil khairi wasyarr. Dengan kebaikan. Jadi baik buruk itu bala. Al khair wasyarr kullu minhuma bala. Ma huwa al bala? Al bala imtihan min Allah li tarqiyati al 'abdi min hubbi ad-dunya ila az-zuhdi. Ya, min az-zuhdi 'anid dunya ila az-zuhdi 'anil akhirah. Terus naik. Begitulah. Ya. Jadi waman awwala ala siwa fahuwa musyrik. Siapa yang hatinya gantung ke tempat bekerjanya, yang gantungnya ke keluarganya, nah itu yang harus di-cut itu. Kita cinta boleh, sayang boleh, menggantungkan harapan yang nggak boleh. Harapan kita hanya kepada Allah. Itu makna Allahus Samad. Wajar kalau surat ini sepertiga Al-Quran. Karena kalau ini beres, antum beres hidupnya. Jadi cukup pakai tauhid surat Al-Ikhlas. Salimta. Aman sudah, ya, beres masalah hidupnya. Bahagia pasti nggak ada galaunya. Orang kalau sudah samadaniyah, Allah as-samad, maka hambanya disebut samadaniyah. Hambanya Rabbani. Rabbaniyah. Ya. Orang-orang ini kalbunya nggak gantung lagi ke bosnya. Dia hormat ke bosnya. Hormat urusan mati, urusan jasad, urusan harta, urusan pekerjaan. Tapi dalam bab batin dia nggak gantung. Ya, saya pernah bekerja dan menggantungkan harapan ke tempat bekerja. Di saat lagi senang-senang dan cinta kerja, di-cut oleh Allah SWT. Dan saya bersyukur. Awalnya nangis. Ketika dikasih tahu, batin saya nangis. Tapi saya nangisnya di motor. Nggak berani nangis depannya orang itu. Saya nangis. Karena yang saya ingat anak saya, bukan istri saya, yang saya ingat anak saya. Ya. Waduh, anakku mau dikasih makan apa? Kalau orang tua kan bisa nahan lapar. Kalau anak bisa nahan lapar atau tidak? Tapi nangis yang kedua, saya baru sadar. Ya Rabb, berarti selama ini aku menuhankan tempat kerjaku. Tidak menuhankan Engkau, ya Allah. Di situ pulang, sholat taubat sudah. Ya, tapi itu udah hari kesekian. Baru ngeh. Allah kasih pelajaran. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Anak saya masih kecil. Orang masih umur 23, 24 punya anak. Ya, untuk zaman itu saya terlalu cepat. Tapi orang zaman-zaman bapak saya itu terlalu lambat itu. Jadi teman-teman, nggak ada, Allah kasih rezeki nggak akan ketuker sama sekali. Suami istri nggak pernah ketuker rezekinya. Anak nih, makanya anak-anak ajarin pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau udah cukup umur, kalau seumur Hisham Hussein jangan diajarin. Rezeki itu tidak ketuker, nah. Bengong dia. Iya, diajarkan dia nggak tamak ke barang saudaranya. Kalau sudah gede-gede, kasih tahu mereka, rezeki kamu nggak akan ketukar sama saudara. Orang kalau sudah begini, dia nafsu nggak sama harta warisan? Nggak ada dia nafsu sama harta warisan. Ya. Nggak ada iri ke tetangga, karena rezeki nggak pernah ketukar.
Karena Allah itu ngirim rezeki lebih dahsyat daripada JNE ngirim barang. Ya. Itu lembaga-lembaga ini ngirim barang yang penting ada alamatnya. Benar nggak? Ketukar nggak kan? Nggak bakal. Nyangkut sih boleh. Nyangkut telat-telat berapa hari sama. Ada rezeki itu terhalang. Yang halang kita juga sebabnya. Ya, alamatnya nggak lengkap. Itu ada tuh. Tapi kalau dari Allah pernah nggak rezeki terhalang? Nggak ada. Ini nggak usah khawatir ya. Ini yang belum kawin nih. Antum rezekinya nggak banyak karena belum nikah. Kalau udah nikah, kurangi tengkar. Kurangi syak. Yakin aja, banyakin salawat. Allah banyakin rezekinya. Sibuk di konflik aja. Jangan sibuk di konflik. Saya melihat seperti itu. Coba dulu Fakhruddin, itu orang paling santai di Darussunnah. Sampai sekarang. Ya, tapi dia belum punya mobil, antum belum punya mobil ya. Ya, ada aja rezeki dia. Ya, udah punya rumah, antum belum punya rumah. Orang kan bingung, Fakhruddin. Nggak ketukar kok. Bejo deh kan. فإذا لم تجد إليه سبيلا ولا في ظله مقيلا ثم رأيت من أولاه الله جميلا وأعطى الله جزيلا واتخذه صفيا أو خليلا فألقى عليه من أسرار معرفته قولا ثقيلا. Jadi kalau sudah kita somadaniyah, sudah bergantung kolbu ini kepada Allah, jadi biarlah tubuh ini, perut itu nafsunya ke makanan, mata nafsunya ke yang cantik, yang gagah, telinga kepada yang merdu, lidah kepada yang lezat. Kolbu jangan ikut-ikutan. Kolbu punya arah sendiri. Kolbu kiblatnya Allah. Fallahu kiblatul qulub. Ke situ kita arahnya. Kalau ini ilal at'imah. Kalau lisan ilal kalam. Ya, kalau ini nagamat ya, suara-suara mujawwadah. Tapi kalbu jangan kepada itu. Kalbu kita harus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kampus kiblatnya apa kan gelar. Benar enggak? Orang ngampus ngapain kalau nggak cari gelar? Cari gelar. Jujur aja lah ya. Nggak ada orang seikhlas di kampus, nggak ada. Iya. Ikhlas tuh mungkin karena nggak beres-beres kan. Jadi MA tanpa perlu SAG. Mahasiswa abadi. Orang yang sudah siap kolbunya dengan samadaniyahnya Allah. Jadi kolbunya connect. Lama-lama terbukalah hijab, terbuka. Di saat itulah Allah kemudian menurunkan asrar ma'rifat. Di saat itulah, karena kolbunya sudah sering dibanting dengan nama Allah, sudah sering diuji dengan susah, senang. Saat susah dia nggak mengeluh, saat senang dia tidak lupa diri. Saat susah dia mengadu kepada Allah, saat senang dia berbagi kepada hamba-hamba Allah. Bolak-balik, pas. Saat itulah Allah berikan asrar di kolbunya. Qaulan tsaqila. Maka kalau dia berbicara, kata-katanya tembus ke dalam kolbu. Jadi jangan antum jadi da'i dulu kalau belum jadi samadaniyah. Nah, itulah sebabnya di dalam tasawuf ada namanya arba'inat. Khalwah arba'inat ya. Ada. Itulah ajaran Al-Imam Surawardi kitab ini. Yang diambil dari warisan Anbiya. Ya, warisan para nabi. Oh itu kan syar'u man qablana. Syar'u man qablana gimana? Rasulullah sebelum beliau berdakwah sudah jadi nabi kan? Rasulullah kapan jadi nabi? Azaliyah. Ya, mata wajabat lakan nubuwah fi Sunan Tirmizi. Ya, qal Adam baina ma'in wa tin. Jadi Nabi Muhammad itu awwalu nabiyyin fil alam. Wa akhiruhum bi'tsan. Udah jadi nabi. Jadi lahir di perut ibunya udah ada nabi. Tahu nggak antum? Ada namanya Ilyas.
kakeknya, buyut Rasulullah. Itu ketika dia duduk, yasma dzikra nur Muhammad fi qalbi. Jadi nurnya Nabi itu ketika ada di dalam tulang sumsum dia dengar tuh nyebut nama Allah, 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 Allah. Itu nur di dalam dirinya. Ya, jidnya Rasulullah SAW. Itu tertulis dalam kitab-kitab Maulid, Madaih Nabawi. Yasma. Berarti dia wali nggak tuh? Wali. Maka nggak ada tunjid al-ab, al-um, semuanya jalur beliau adalah wali-wali Allah. Kekasih-kekasih Allah. Diperdebatkan kaunuhum minal anbiya, ya, tapi yang pasti annahum minal awliya. Hatta al-um li Sayyidina Muhammad, Sayyidah Amin. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini dalilnya. Jadi ada orang nanya, Fuad. Mana sih dalil Fuad? Ini dia dalil Fuad. Ada sama, ada basar, ada Fuad. Fuad itu akalnya qalbu. Sedangkan ini akalnya otak. Akalnya nafs. Al-Fuad, aqlul qulub. Ya, pembeda antara hamba Allah dan hamba selain Allah di fuadnya bekerja. Ya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang antum fikirkan di kolbu lalu menjadi pendirian. Pendirian itu tersimpan dalam fuad. Fuad ini nanti dihisab. Pendirian. Ya, mauqif. Wala taqafu mauqifan, kan gitu ya. Wala taqafu mauqifan ma laysa laka bihi ilmun qat'iyyun bih maqtu'un bih. Jadi jangan pernah berpendirian terhadap sesuatu sampai jelas-jelas. Apa maksudnya? Kalau kita debat dengan orang luar, dia nggak paham dalil. Kalau dalam bab ilmu ma'rifatullah, man lam yazuq lam ya'rif. Faman lam yadhuk fala yabuha ayya syai'in minal asrar. Ya. Jadi kalau nggak ngerti apa-apa, uskut. Ya. Faman lam yadhuk lam ya'rif. Kaifa alladhi lam yadhuk yuhki an al-ma'arif wal asrar. Oh, dia baca kitab. Gimana mungkin orang nggak pernah mengalami terus cerita asrar. Pusing-pusing sendiri. Maka antum lihat orang-orang, mohon maaf, di kampus, pengajar-pengajar tasawuf di kampus, kalau tidak bertorikoh, tidak suluk, dia bertorikoh tapi tidak suluk, tidak mujahadah, tidak. Jadi dakatir itu, profesor-profesor, illam yakun salikina, yani ilallah, ya, bukan orang-orang yang salikut tariq ilallah, fakalamuhum masdud. Kalau mereka mentok, bingung. Maka saya dengar ada seorang profesor mengatakan, Ibn Arabi muttarib, kata dia. Kata si profesor, Ibn Arabi muttarib, apa arti muttarib? Bingung. La ya akhi, nggak panggil profesor lagi. La ya akhi, anta la tafham. Lam tazuq ma zaqa. Fatakul annahu muttarib. Kamu nggak ngerti, kamu bilang dia kacau. Nggak ngerti, ente bilang dia dongeng. Kalau nggak ngerti, simak aja. Ya. Emang begitu. Kalau kita ngomong tentang duit yang banyak kepada orang miskin, dia nggak percaya. Coba. Kita kalau lagi kismin, pakai emas. Kata orang apa? Kuningan ya. Itu imitasi beli di mana? Tapi antum pakai baju bagus, mobilnya Lexus atau Alfa, apa lagi? Velfire. Pakailah kuningan, cincin imitasi, dikira asli. Ketipu dia. Fa ahsanun nas man aslama. Sebaik-baik manusia orang yang aslama.
af'ala, ya, yang mereka berserah diri. Wa aslamuhum man salima. Sebagus-bagus Islam mereka, ketundukan mereka adalah yang salimah, terbebas dari penyakit-penyakit kolbu, dari syak. Nah, penyakit kolbu paling bahaya syak. Apa arti syak? Ragu. Ada keraguan terhadap janji Allah, keraguan terhadap wali Allah. Wah, itu bikin syak. Ya. Wa ahabbuhum ilallah man istaslama. Yang paling dicintai Allah adalah orang yang istislam, yang berusaha untuk selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wa laqad ansafa Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali juga sudah insaf, ya. Haitsu ajra dzikra hadits taifah minar rijal fi kitabih al-man'ud bi Ihya' Ulumuddin. Kata beliau, Imam Ghazali aja sadar, nanti masa ente enggak. Imam Ghazali, profesor di kampus. Dia tinggalkan kampus, lalu dia suluk. Dan khalwatnya 10 tahun. Gimana? Siapa gurunya? Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi berguru kepada Abul Qasim Kushairi, lalu tidak puas, dia berguru kepada Abul Qasim Al-Kharqani. Ya. Karena Abul Qasim Al-Kushairi, dia kutub. Tapi kutubnya berbeda dengan Al-Kharqani. Al-Kharqani, dia kutub asrar. Sedangkan ini kutubnya pada Thariqah. Abul Qasim Al-Kushairi. Jadi beda-beda kutub. Maka Imam Kushairi hanya memberikan teknik-teknik dan tidak menjelaskan rahasia. Sedangkan Al-Kharqani menjelaskan asrar. Jadi setiap kali datang satu rahasia, Imam Abu Ali Al-Farmadi terobati dengan jawaban. Tetap saja lebih tinggi makomnya Abul Qasim Al-Kharqani. Atau ada yang nulisnya Karkani. Faqala 'inda dzikrihim haula qaumun ghalabat 'alaihim al-ahwal hatta qala al-wahid, wal wahid hina Abu Yazid Al-Bustami, ya. Sehingga ada orang yang di antara mereka kondisi rohaninya mengalahkan kondisi akal sehatnya. Di saat itu subhanallahnya berubah jadi subhani. Apa arti subhani? Apa arti subhani? Maha suci aku, maha hebat aku. Coba cek. Itu orang bahaya nggak? Antum ngomong maha suci aku, maha suci aku. Yang berhak maha suci siapa? Maha hebat Allah. Terus maksudnya apa nih Abu Yazid Bustami? Ternyata Abu Yazid Al-Bustami tidak memandang dirinya yang membaca. Dia hilang, nggak lihat dirinya. Saat itu dia melihat Allah lah yang berbicara. Nah, itulah makam para pencinta. Jika dia berkata, itu kata-kataku. Jika dia berkehendak, itulah kehendak. Jika engkau memandangku, engkau akan memandangnya. Abu Yazid Al-Bustami. Nah, ini makom Al-Ghaus tadi sama. Al-Ghaus itu jika engkau memandangnya, memandang dengan apa? Tasdik. Engkau akan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hijab terdekat di akhir zaman itu adalah wali-wali Allah. Ya, wali-wali Allah. Hijab terdekat. Kan kita nggak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akhar ma 'azama sya'ni. Sama itu orangnya Al-Hallaj, ya. Wa qala al-akhar ana Allah. Ada yang ngomong. Jadi bukan hu Allah, karena hu Allah. Dia Allah, kan zikir gitu, ya. Kan perintahnya di dalam surah Al-Ikhlas, kul, katakanlah huwallahu ahad. Oleh ahli thariqah, oleh ahli qalbu, ini masing-masing dipisah. Huwallah sendiri, ahad sendiri, Allah sendiri. Maka mereka zikir hu Allah. Hu artinya bahwa dia, berarti masih ada aku, kamu, dia. Ada 3 sosok. Bagi mereka sudah masuk ke hadirah, bab hadirah. Maka yang pantas hanya Allah yang berbicara. Kita ini cuma bayang-bayangnya. Ini di makom itu, ya.
bukan di makom sadar ini. Di saat dia sampai kepada kesadaran itu, dia nggak ngomong huwallah lagi. Nggak ada aku, nggak ada kamu. Yang ada cuma ana. Aku. Maka dia berzikir. Anallah. Anallah. Nah, itu orang lagi mabuk cinta. Ya. Orang lagi mabuk. Orang mabuk kena hukum nggak? Orang mabuk fisik, mabuk khamar aja nggak kena. Apalagi mabuk cinta kepada Allah. Mabuk cinta. Orang kalau mabuk cinta, ya ini pada jatuh cinta kan. Orang kalau jatuh cinta, dan dia senang sama yang dicintainya, dipegang-pegang di depan umum. Nggak malu dia jalan-jalan depan umum berdua. Padahal kan kita malu gitu kan. Kenapa? Karena lagi mabuk. Dia lagi mabuk. Orang mabuk begitu. Posting gitu. Lagi mabuk tuh. Ya. Bikin orang iri aja kan. Kok dia bisa dapat dia sih gitu ya. Kayaknya aku udah lebih pantas. Astagfirullah. Rogi. Mafil jubbati illallah. Ada yang berbicara, di dalam jubahku adalah Allah. Ini kan orang lagi sukara, orang lagi mabuk. Apa kata beliau? Fahaula qaumun sukara. Mereka itulah kaum yang sedang mabuk dalam mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ya. Kan ada lagu sukara ya. Makanya sufi-sufi di Mesir senang sama lagu Ummu Kulsum. Tapi di Saudi diharamkan lagu Ummu Kulsum. Karena Ummu Kulsum gak berhijab. Tapi Ummu Kulsum juga ada Tola al-Badrunya, indah sekali. Masyaikh saya, dia mengatakan, Ummu Kulsum tidak berhijab, itu dosa dia, urusan dia sama Allah. Saya kan dengerin suaranya, saya nggak mandang orangnya. Dulu almarhum Syekhuna Ali Mustafa Yaqub yuharrim. Awal ma sami'tu. Jadi awal saya dengar Pak Kiai Ali Mustafa Yaqub, dia bilang, "Arif ma la ta'rif, an Ummu Kulsum," gitu. Awal-awal dia mengharamkan, tapi lama-lama beliau yaskut, diam. Lama-lama beliau menikmati. Waktu saya ngantar Syekh Bashir Abdul Mu'ti, itu kita pesan putar kaset. Itu Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Di dalam kaset, di dalam itu ada kaset opik gitu ya. Terus ada Ummu Kulsum yang instrumental al-Badru alaina. Syekh Bashir Abdul Mu'ti langsung gerengin kepala. Orang kalau udah cinta, kenapa ada gerak dalam zikir? La ilaha illallah. Atau ketika antum lagi baca hizb, kenapa bergerak? Atau ketika lagi baca madaih nabawiyah, salawat ala nabi, kok tiba-tiba bergerak? Itulah orang yang sedang cinta. Ya, mahabbah. Cinta begitu. Kita tiba-tiba gerak. Coba antum lagi senang dengar musik. Tangannya gini-gini kan? Kenapa orang dengerin sesuatu yang indah bisa bergerak? Lalu kalau berzikir, dia mendengarkan yang lebih indah. Tidak boleh bergerak. Ya. Jadi mereka ini kayak yang kurang piknik, ya, yang haram-haram. Kurang sensitif kolbunya. Bagian terakhir nih ya. Wa majalisus sukara tutwa wa la tuhka. Majelisnya para orang-orang yang mabuk itu dilipat, disembunyikan. Tidak boleh ember. Karena sekali ember, al-halaj maslub. Halaj langsung disalib itu halaj. Dalam satu riwayat, al-halaj itu tangannya diikat, tangan diikat, kaki diikat, kepala diikat. Lalu bayangkan, kuda disuruh kemudian dipukul semuanya, lari semuanya dan misahlah badannya. Disitulah darahnya. Tapi yang keluar adalah Allah. Sebelum ditarik begitu, semua orang, semua ulama dipaksa oleh si Qadhi yang jahat itu untuk memukul dia. Shibli, sahabat Halaj, perguruan. Bahkan dia berguru kepada Al-Halaj dalam banyak hal. Diwajibkan untuk melempar dia. Dia bingung mau lempar pakai apa. Maka diambillah gulungan kertas atau tisu. Seperti ini. Dia gulung.
Semua orang mukul pakai kerikil. Shibli mengatakan, maafkan aku wahai kekasihku. Aku wajib lempar. Al-Hallat tidak pernah merasa tersakiti dengan pukulan manapun. Tapi ketika Shibli melemparnya, dia langsung merasakan sakit yang luar biasa. Apa kata dia? Seandainya mereka menyambukku dengan 1000 cambukan, aku tahan, wahai Shibli. Tapi kalau engkau yang menyambuk, aku tidak tahan. Engkau tahu apa yang terjadi padaku. Disitulah Shibli, semenjak saat itu Shibli, kalau sudah ahwal Halajiah datang, maka dia seperti Halaj. Dia merasa berdosa terus. Dan dia mabuk seperti Al-Halaj. Mabuknya bukan mabuk minum. Jadi Shibli kalau sudah ingat itu, dia kemudian hilang kesadarannya. Dia udah ngomong seperti Halaj. Tapi kalau dia sadar lagi, dia kemudian ingat lagi. Begitulah Shibli. Makanya Abu Bakar Shibli kata Ibn Taimiyah, ma'funan. Shibli itu dimaafu. Kalau dia lagi sakar, dia lagi mabuk, itu dimaafkan. Tapi kenapa Ibn Taimiyah bisa memaafkan Shibli? Dia tidak memperhatikan. Shibli bisa begitu karena siapa? Disitulah Ibn Taimiyah terhijab. Antum bisa bayangkan. Shibli bisa begitu karena dia ingat sekawannya sendiri yang mereka sama-sama wusul ke makom itu. Ya, kebayang ya. Kebayang. Kita kalau dikata-katain orang, kita nggak kenal nggak apa-apa. Tapi kalau yang ngata-ngatain orang terdekat kita gimana? Sakitnya tuh di dengkul. Ya. Wa ma'nahu tusallamu ilaihim. Ya. Ahwaluhum. Makna dari kalam mereka bukan urusan kita. Jangan terjemah-terjemah sendiri. Itu kembali kepada ahwal mereka. Apa ahwalnya? Jika ahwalnya memang di situ, misalnya dia sedang tidak memandang kecuali Allah, maka benar dia menyatakan Allah, aku Allah. Tapi kalau bukan, maka dia zindik, kafir. Ya. Wala turaddu alaihim aqwaluhum. Tidak boleh ditolak kaul-kaul mereka. Lianna kalamahun nutiqa an zauqin, karena mereka berkalam berdasarkan zauq, rasa cinta yang sedang bersemi di dalam kalbunya. Wa zauqun an syauqin faman dzaqa araf. Rasa itu tumbuh karena dia rindu kepada Allah, rindu karena cinta. Siapa yang sudah merasakan arafa, wa man lam yadhuq la haraja alaihi idza sallama wa tarafa. Kalau kamu belum merasakan, maka janganlah banyak komentar. La haraj, tidak masalah. Ya, selama kamu mengatakan wallahu a'lam. Maka mauqif yang belum faham mauqifnya, apa yang terjadi pada Siti Jenar, Al-Hallaj, Ibn Arabi, katakan ada ahlinya, saya bukan ahlinya. Ya, jangan sok tahu. Saya habis baca kitabnya penuh dengan kezindikan. Ente baca kitabnya lewat guru bersanadnya. Lewat guru yang dapat izin untuk menjelaskan kitab itu atau tidak? Jika tidak, maka katakan, saya tidak mengerti. Kami ketemu dengan murid Syekh Yasin. Saya bertanya tentang bab ma'rifat. Dia bilang, kamu lebih tahu. Saya cuma ahli riwayat. Kamu besarnya dalam thariqat. Itu jebakan buat saya loh ya. Jebakan buat saya itu. Ternyata beliau memang dari dulu cuma mempelajari riwayat. Dan beliau tahu batasannya. Ini dia. Idza salima wa'tarafa. Maka di situ saya sangat terkesan dengan murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Dulu kita bermimpi ketemu beliau. Ra'aitu Syekh Yasin fil manam. Faqultu, ya sayyidi ajisni. Faqala, wa ana fil manam. Fi alamir ru'ya. Qal, khuzu bin talamidi. Saya ketemu Syekh Yasin dalam tidur. Kan itu alam lain, kan? Saya minta ijazah. Seharusnya kan kalau di alam situ, kan boleh-boleh aja dia ngasih ijazah, ya nggak? Di thariqah biasa. Tapi Syekh Yasin udah masuk ke alam sana.
ilmu hadis masih diterapkan. Beliau nggak mau, saya udah meninggal. Kamu kalau mau berguru, berguru ke murid saya. Ampun, Sidi Syekh. Bangun, ya sebelum bangun saya bilang, ayo Syekh, labbaik Sayyidi. Dan alhamdulillah setelah itu Allah mudahkan saya ketemu beberapa murid-murid beliau. Dan banyak, alhamdulillah. Ya. Ketemulah Guru Wildan di Martapura kemarin. Beliau ngomong ke salah satu orang yang khidmah kepadanya. Kalau Ar-Razi ketemu syaitan menyerupakan Syekh Yasin, akan langsung diijazahkan dalam mimpi. Berarti itu asli ruhaniah guruku, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Itu Syekh Yasin, muhaddis. Udah masuk ke alam barzakh, masih kana muhaddisan. La yujiz. Ajib gak tuh? Ya, benar-benar ya. Ya. Nah, kalau dalam thariqah lain lagi. Beda lagi. Dalam thariqah diajarkan asra-asra, tapi kemursidan tidak akan diberikan dalam mimpi. Ingat, kemursidan tidak akan pernah diberikan dalam mimpi. Kemursidan ilmu mad. Ya, sanad zahir. Ya. Kecuali ilmu hakikat. Misalnya dalam mimpi kita ketemu seorang syekh dan dia mengatakan, aku ijazahkan ilmu-ilmu asrar kepadamu. Itu boleh. Tapi kalau dia bilang, aku angkat engkau jadi mursyid, itu pasti setan. Berarti dia nafsu jadi mursyid. Ke bawah mimpi. Serius ya. Hati-hati nih yang nafsu jadi mursyid. Enggak. Wah, itu udah jadi mursyid. Torikoh Suwegi. Allah, ada yang mau salaman tuh minta ijazah tuh. Baik teman-teman, sahabat-sahabat bukan Allah, kita beruntung hidup di akhir zaman. Saya ini hanyalah salah satu bab minal abwab. Jadi la tatawaqqaf bi, ya. Warai abwab wa warai al-ghaus. Ya. Jadi jangan terhijab dengan saya. Bukan jauh lagi musuh perjalanannya. Masih jauh, perjalanan itu masih jauh. Maka robitoh bukan kepada saya. Robitoh kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kepada pewarisnya di akhir zaman. Wali kutub, wali ghaus. Awal-awal boleh. Tapi lama-lama pindahkan kepada Rasulullah SAW. Hatta idza mata al-mursyid. Kalau mati mursyid, semangat himmahnya lam tabut. Himmah kita tidak mati. Sudah banyak murid-murid cinta kepada guru, cinta muhibbin, meninggal gurunya. Sedih, hilang arah. Makanya mulai sekarang kita kasih tahu, berrabithah kepada Nabi. Dan pewaris Nabi itu wali-wali kutub. Di antara kutub ada Qutbul Aqtab disebut Al-Ghaus. Dan ini sudah dibahas oleh Imam Suyuti, ya. Sudah dibahas oleh para imam-imam kita. Dibahas oleh Ibnu Arabi, ya. Penjelasan ini bukan penjelasan berdasarkan zaman. Jadi jangan minta penjelasan, adakah nih dijelaskan oleh orang 700 tahun pertama, 500, ya. Emang ada standarnya begitu? Kan enggak ada. Ya. Itu ahli ilmu ini yang mengerti. Maka sahabat-sahabat dimakan Allah, semoga kita tidak jauh-jauh dari beliau. Ya. Semoga setiap hari, walaupun syak itu datang, was-was itu datang, ketakutan untuk mencoba itu datang, kita tetap ada keberanian untuk mencoba. Karena orang yang tidak pernah mencoba tidak akan pernah mengerti. Man lam yazuk lam yarif. Allahumma zuqna ma'rifatan. Allahumma rzuqna al-maqamat wal ahwal allati tu'arrifuna ilaik. Ya Allah, jika Engkau memberikan kami sesuatu, berikanlah kami maqamat ahwal yang menghantarkan kami kepadamu. Allahumma alhimna rusyda. Ya Allah, ilhamkan kepada kami petunjuk. Ilham Rabbani. Khatarat Rabbaniyah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, pagi hati kami iman, kadang siang sudah jadi kufur. Kadang sore masih beriman, malam sudah jadi fasik.
Kadang hari ini, malam ini sudah baik, esok berubah lagi. Maka karena Engkau ya Allah yang membolak-balik hati. Sabit qulubana ya muqallibal qulub. Tetapkan hati kami bersama Engkau ya Allah. Tetapkan hati kami bertawajuh menghadap kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami ini jahil. Engkaulah yang maha alim. Maka berikanlah ya Allah ilmu-ilmu yang menghantarkan kami mengenal Engkau. Ya Allah, ibadah kami tidak berkualitas. Ibadah kami tidak ala ikhlas. Tapi Engkau maha pemaaf ya Allah. Maafkan salat kami yang tidak khusyuk. Maafkan sedekah kami yang tidak tulus. Maafkan hati kami yang keras. Maafkan pikiran kami yang kotor. Maafkan kata-kata kami yang tidak baik. Maafkan pikiran kami, persangkaan kami yang penuh dengan keburukan. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya man huwa nurun ala nur, ya man huwa nurus samawati wal ardh. Ya Allah yang menerangi langit dan bumi dengan matahari. Engkau telah mengirim matahari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah nur Engkau, nur Muhammad, menerangi gelapnya kalbu kami, menerangi gelapnya pikiran kami, menerangi gelapnya hidup kami. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu masa depan kami. Tapi kami yakin ya Allah, Engkau akan menjaga kami. Allahumma hasibna hisaba yasira. Waqtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil kaunain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.